angkatan 2019. Nah, hari ini nih sebelum kita mulai acara nih, Mon. Tadi kan kita udah nyapa-nyapa teman-teman, kakak-kakak, Pak Dekan juga udah kita sapa. Sebelumnya aku mau nanya nih, Raymond sendiri gimana sih kabarnya? Puji Tuhan, sehat, baik. Kalau Elisa sendiri gimana? Puji Tuhan, sangat sehat dan sangat baik. Oke, langsung aja nih, Ray. Kamu tahu nggak sih siang ini kita ada acara apa sih sebenarnya? Ya tahulah, aku kan MC. Seharusnya bilang gini dong, Mon. Acara apa sih, Elisa? Gitu harusnya. Oh iya ya, coba ulang. Mon, tahu nggak sih siang ini kita ada acara apa sih sebenarnya? Ya, nggak tahulah. Saya kan maba. Acara apa tuh, Kak? Nah, jadi siang ini kita tuh ada acara Welcoming Party PMK 2020. Nah, di acara ini kita bakal nyambut teman-teman dan adik-adik PMKers angkatan 2020. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang teman-teman PMK 2020. Selamat datang. Nah, Ray, nyadar gak sih kalau welcoming party tanpa jargon pasti kayaknya ada yang kurang gitu kan? Nah, gimana kalau misalkan kita bikin jargon nih? Jadi kalau misalkan aku bilang welcoming party PMK FEB 2020, jawabannya apa, Ray? I am chosen. Udah dilihat belum sama teman-teman gerakannya gimana? Oke, kita ulang lagi aja ya. Kita ulang ya. Sekali lagi, welcoming party PMK FEB 2020. I am chosen. Nah, Mungkin tadi kita nggak ulang semuanya sama-sama gerak ya. ya. Ya, ini coba kita undang adik-adik PMKers, kalian semuanya. Oke, kita jargon bersama ya. Ikuti gerakanku tadi. Oke. Welcoming party PMK FEB 2020. I am chosen. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Baik, langsung aja kita lanjutkan acara kita, yaitu pembacaan ketentuan acara Welcoming Party PMK FEB 2020. Baik, ketentuan pertama, setiap peserta menggunakan baju yang sopan dan rapi. Yang kedua, setiap peserta diharapkan untuk mempersiapkan Alkitab dan alat tulis. Ketiga, setiap peserta harus menggunakan format yaitu nama, underscore jurusan, underscore angkatan untuk masuk ke dalam platform. Keempat, selama kegiatan berlangsung, harap menghidupkan kamera dan menggunakan latar atau background yang telah dipersiapkan oleh panitia. Yang kelima, selama kegiatan berlangsung, harap mematikan mikrofon, kecuali diminta untuk berbicara. Yang keenam, harap menggunakan fitur raise hand saat hendak bertanya atau berbicara. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan sampai selesai. Dan yang terakhir, bila ingin izin meninggalkan platform di tengah kegiatan, harap menghubungi salah satu kakak visitasi. Baik, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu doa pembuka yang akan dibawakan oleh Yohanes. Kepada Yohanes, waktu dan layar dipersilakan. Halo, tes. Suaraku sebelumnya ada masuk belum ya? Sudah, ya. Oke. Baik. Untuk teman-teman dan kakak semua, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami dalam kami beraktivitas seharian Tuhan, sehingga pada kesempatan siang hari ini dapat berkumpul Tuhan, walaupun melalui secara virtual Tuhan, kiranya Kau berkati kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, acara kami Tuhan, untuk welcoming party
Pada kesempatan siang hari ini, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Kiranya Engkau menjagai kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pembicara, Tuhan, dan juga pelayan-Mu yang turut ambil bagian, Tuhan, dalam acara ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri campur tangan, memberkatinya, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan, untuk media yang kami gunakan, Tuhan. Kiranya Engkau berkati media yang kami gunakan, Tuhan. Walaupun Tuhan kami bertemu melalui secara virtual, Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap jaringan yang kiranya Engkau berkati sehingga jaringan kami dapat tersambung terus, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap perangkat yang tersambung, kiranya Engkau berkati, Tuhan, dengan kelancaran yang daripada-Mu, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan, untuk teman-teman kami, ya Tuhan, yang belum join, kiranya Engkau berkati, Tuhan. Mereka, Tuhan, biarlah, Tuhan, nanti mereka juga dapat join dan bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kiranya Engkau campur tangan setiap kami, Tuhan, yang ambil bagian. Kiranya Engkau campur tangan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan acara kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Yohanes. Nah, untuk acara selanjutnya, sebelum kita mulai acara, kita dengar dulu kata sambutan dari yang pertama itu ada Ketua Acara Welcoming Party FEB Undip 2020 untuk Kak Jessica, layar dan waktu dipersilahkan. Boleh di-unmute dulu, Kak. Di acara Shalom Pemkers, semoga kabar kalian baik dan luar biasa dimanapun kalian berada. Selamat datang di acara Welcoming Party PMK FEB Undip. Semoga sukacita kita nggak berkurang sedikit pun meski acaranya harus secara online. Mengucap syukur acara ini dapat terlaksana dengan baik, berkat orang-orang hebat yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan dari akhir bulan lalu hingga hari ini. Terima kasih untuk seluruh panitia dan pelayan yang terlibat. Terkhusus buat adik-adik PMKers angkatan 2020, selamat datang di PMK FEB Undip. Acara ini bisa kita pakai untuk mengenal antar angkatan. Banyak kesempatan melayani terbuka lebar juga di sini. Jangan disia-siakan, berproseslah sebanyak-banyaknya, dan ketika lulus nanti, jadilah pribadi yang lebih baik daripada ketika kalian masuk sekarang. Dan buat kita semua, yuk ikuti acaranya dengan baik dari awal hingga akhir. Semoga ada sesuatu yang bisa didapat nantinya. Semangat kuliah dan pelayanannya dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih sambutan dari Kak Jessica. Nah, yang kedua kita dengar dulu Ketua PMK FEB Undip, Bang Leo. Untuk Bang Leo, layar dan waktu dipersilahkan. Shalom dan selamat siang. Bagi kita semua, yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, Bapak Profesor Dr. Suwarnomo SMSI, yang saya hormati kakak dan abang alumni yang telah hadir, dan yang saya kasih adik-adik dan teman-teman PMKers FEB Undip. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan sehingga kita dapat mengadakan acara welcoming party pada hari ini. Walaupun diadakan di rumah masing-masing, saya berharap tidak mengurangi esensi dari acara ini. Dan saya ucapkan selamat telah menjadi mahasiswa bagi adik mahasiswa baru dan selamat datang di PMK FEB Undip. Kiranya momen ini dapat kita gunakan agar dapat saling mengenal satu sama lain. Semangat untuk kuliah dan pelayanannya dan Tuhan memberkati. PMK-ku, keluargaku. Oke, terima kasih sambutannya Bang Leo. Nah, yang ketiga kita sudah kedatangan Pak Dekan nih.
Nah, ini kita dengar dulu sambutan dari Pak Dekan FEB Undip, Profesor Dr. Suwarnomo, SMSI. Untuk Pak Prof. Suwarnomo, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih, Mas Leo, Mas Raymond, Mbak Jessica, teman-teman semua ya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat. Sehat. Saya kasih salam dulu yang viral di Twitter ya. Mantap, Pak. Mantap, Pak. Terima kasih. Siang ini diundang Mas Leo ya. Saya udah sangat lama ya nggak diundang PMK, udah lama banget ya, sudah lama banget. Siang ini saya diundang PMK Mas Leo, jadi saya sangat merasa terhormat ya. Sangat terima kasih. Sangat terima kasih ya, jadi bisa ketemu dengan teman-teman PMK semua, beberapa angkatan, dan semoga banyak juga yang dari angkatan 2020 ya. Selamat datang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis tercinta ya. Tadi sudah dibilang oleh Mbak Jessica ya, belajarnya terus. Yang kedua adalah pelayanan, jangan lupa. Saya rasa itu bagian dari rasa syukur ya. Jangan sampai nanti teman-teman udah dari Medan gitu sampai Semarang lupa ke gereja gitu ya, merasa bahwa sukses kan gue yang dapat gitu. Jadi kayaknya jadi aneh aja gitu. Yang dari jauh-jauh saya rasa tadi ada Medan ya, ditanya ya. Ada Medan. Kalau dari strukturnya Undip itu 24,8% dari Jakarta Raya. Terus 12 sekian persen dari Medan dan sekitarnya. Jadi banyak betul. Teman dari Medan tuh banyak betul. Lebih dari 12%. Ya. Dan Jakarta Raya tadi, 1 dari 4 mahasiswa Undip itu pasti dari Jakarta Raya. Ya. Jadi lebih banyak yang bilang gue lo gitu. Gue Selarong gitu ya, gue Kreo gitu. Bagus juga. Dari Medan juga banyak, teman-teman ya. Dari Medan banyak. Jadi kalau ada 3 teman dari Medan bertemu, kita kalau orang keempat, kita mending minggir aja. Karena misalnya Mas Leo dan teman-teman udah ada 3, kita minggir aja. Karena horas, bah, lah itu air yang ngalir. Bercanda Mas Leo. Jadi kalau dari namanya Mas Leonardo Butar-Butar itu sih dari Sunda ya, kalau nggak salah. Etnisnya Sunda. Tidak, Pak. Ya. Jadi yang kalian dari Medan jangan pula nanti bergaulnya Medan semua gitu ya. Jangan. Nanti temannya Huta Galung, Hasibuan, Butar-Butar, udah gitu aja, itu udah lah, kalian itu udah ketemu di kampung, jangan pula teruskan di sini. Kalau di sini ketemunya kayak saya, Harnomo, Bejo, Bambang, Yuja gitu ya. Atau nama-nama yang lainnya. Indonesia banget. Jadi teman-teman yang dari Medan, dari Jakarta, jangan eksklusif ya, jangan eksklusif. Jangan menyendiri kayak merasa feel good kalau cuma dengan teman-teman dari Medan, yang Jakarta teman-teman dari Jakarta, atau yang dari Batak hanya dengan teman-teman dari Batak, ya, jangan ya. Jadi kita gaul, kita tunjukkan kita adalah umat terbaik, yang paling bagus, banyak kontribusinya untuk masyarakat ya. Teman-teman kalau nanti gaul, karena kita hidup sangat diverse ya, sangat diversity-nya sangat tinggi, very multicultural. Nah, ini di dalam hidup menjadi kunci sukses ya. Menjadi kunci sukses adalah kemampuan untuk
memiliki sense of humanity. Ini relevan ya teman-teman dengan kebutuhan lulusan yang baru. Pertama adalah sense pada big data, yang kedua adalah kemampuan teknologi, yang ketiga adalah humanity, kemanusiaan, ya, soft skill, ya, soft skill. Nah, soft skill itu apa ya? Sup dari kaki, bahasa Jawa itu. Soft skill ya, soft skill. Kognitif, hard skill ada di kelas. Tetapi untuk menjadi dewasa, rasanya teman-teman harus banyak aktif di PMK. Ya, harus banyak aktif, banyak gaul, antar macam-macam lah ya. Sehingga kita kedewasaannya muncul. Kalau berteman dari zaman dulu Fir'aun belum sunat sampai sekarang temannya Leo butar-butar dengan Huta Galung, dengan yang enggak lah, yang banyak ya, yang macam-macam ya, dari Aceh sampai Papua. Nanti teman-teman dari situ kita leadership kita teruji. Leadership kita teruji, kita hidup di very diversity. Kita diakui juga, respected oleh siapa? Others. Kalau apa? Kita contribute ya. Kalau kita berkontribusi. Di fakultas misalnya, yang paling keren menurut saya Prof. Agusti Ferdinand misalnya ya. Teman-teman kenal ya, sebagian yang dari manajemen pasti diajar oleh beliau. Beliau sangat luar biasa. Jadi, dan kita suka. Makanya beliau pernah jadi ketua program magister manajemen, ketua program doktor, dan lain sebagainya. Keren. Jadi kita tidak lagi melihat apa ya etniknya ya, apa ya agamanya ya, apa ya dan lain sebagainya. Kompetensi, kemudian membawa diri. Kemampuan membawa diri itulah teman-teman yang akan menguji apakah kita sukses atau tidak di masa depan. Ya, tadi kemampuan big data, kemampuan teknologi, yang ketiga adalah humanity, kemampuan untuk bergaul ya. Ada the way to communicate with others. Kemudian bagaimana cara hidup, untuk apa? Tenggang rasa, very altruis ya, untuk peduli sama orang lain. Kalau kita bisa seimbangkan itu antara literasi data dan teknologi dan satu sikap ya, sikap literasi humanity, rasanya teman-teman akan menjadi orang-orang yang sangat sempurna, perfect. Dan itu di masa depan yang dibutuhkan adalah pola-pola yang seperti itu. Kemampuan otak saja, pinter saja, not enough. Tidak cukup. Sudah terlalu banyak orang pintar. Ya. Tetapi yang lengkap, yang versi komplit adalah otaknya jalan, rasanya juga memiliki. Menimbang rasa. Teman-teman, tidak gampang untuk hidup di dunia di mana kita sangat multicultural. Menahan diri itu menjadi hal yang penting. Untuk apa? Bagaimana harmoni itu tercipta. Makanya sangat penting di kita itu, di dunia timur, if I were you, gitu. Jika saya jadi Anda, akan seperti apa? Cara berpendapat, dan lain sebagainya. Nanti lama-lama kita akan wise, teman-teman. Lama-lama kita akan sangat bijak untuk melihat see all the things in positive perspective ya. Melihat sesuatunya itu asik gitu, indah. Saya selalu bilang kepada teman-teman waktu di mahasiswa baru, sambutan juga saya bilang. Saya pernah hampir seluruh dunia saya kunjungi. Pernah ya, kecuali Afrika. Harusnya Oktober ini saya harusnya udah ada jadwal di Fes sama di negara Tunisia dan Aljazair ya, di Afrika Utara. Sayangnya ada pandemi. Saya pernah kunjungi hampir semua banyak negara. Makin saya kunjungi makin cinta sama Indonesia. Benar itu. Sweat. Ya. Sangat cinta. Di semua negara kalau kita lihat dari bandaranya sampai kota, mau winter, mau summer, yang ada cuma pohon-pohon kayak pohon cemara itu ya, grapes, sama yang bisa tumbuh di
kemarau, musim winter atau summer. Tapi coba lihat di Indonesia lain teman-teman ya, di luar rumah coba lihat. Di Indonesia ada pohon jambu, pohon mangga, ada pohon pisang, ada ini, dahsyat, dahsyat, bener dahsyat. Kalau di Timur Tengah yang bisa kita lihat hampir semuanya adalah gurun. Tapi kalau di Finlandia, saya pernah ke sana 2 minggu di sana tinggal, kemudian pernah juga di Swedia. Yang kita lihat kalau lagi musim dingin winter, sehari-hari kita nggak lihat matahari. Rasanya langit itu gloomy ya. Jadi pedih juga di hati. Saya biasa lihat matahari setiap hari, di sana 2 minggu itu kayak stres juga gitu loh. Karena beda fisik ya, environment-nya beda. Tiap hari nggak pernah lihat matahari. Adanya gelap atau separuh gelap gitu. Itu rasanya juga aneh. Sehingga begitu pulang ke Indonesia, thanks God gitu loh. Kok kita bisa ya hidup di tempat yang dahsyat kayak gini gitu loh. Luar biasa. Ya. Teman-teman nanti akan rasakan. Untuk sekedar ke Singapura aja balik ke sini. Singapura panas. Apa yang mau dilihat? Gedung tinggi. Balik ke Indonesia. Dari semua pemandangannya luar biasa. Dan Indonesia itu seru ya, bisa meludah di setiap tempat, gitu. Bisa buang sampah di setiap tempat, bisa ngerokok di tempat. Wah, jos. Enggak, maksud saya itu yang jelek-jeleknya sedikit ya. Tapi apapun ini surga, teman-teman ya. Surga. Dan kita berharap teman-teman yang sudah banyak bergaul dengan banyak suku, banyak agama, banyak ini, semua lingkungan, inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Yang bisa apa? Empatinya muncul. Ya, empatinya muncul. Tidak gampang. Karena apa? Hampir semuanya keakuan. Orang itu kalau udah ngomong itu gue paling benar. Lo salah. Kita dan mereka. Kalau kita ini adalah apa, mereka itu apa. Nggak asik sama sekali. Dunia politik kita juga nggak seru. Nggak seru sama sekali. Satu cebong, satu kadrun. Nggak usah dua-duanya kita ikut. Teman-teman, kita harus putus hal-hal yang ada hatred-nya. Hal-hal yang ada nggak seru-serunya. Negara ini keren banget, teman-teman. Udahlah. Percaya sama saya, ini keren sekali. Dan akan menjadi keren kalau kita apa? Putus ya. Politik tidak terlalu masuk ke kampus sehingga apa? Otak kita itu tidak terpolusi oleh sesuatu yang nggak bagus. Generasi baru harus memiliki sesuatu yang menghilangkan hatred ya. Menghilangkan suasana-suasana syak prasangka dan lain sebagainya. Saya rasa kalau itu bisa dilakukan, kita akan memutus banyak rantai generasi lama yang berpikirnya adalah pola-pola lama. Kalau kita orang baru dengan semangat baru, dengan New Indonesia, apalagi tadi udah temanya udah keren banget, I am chosen. Ya, teman-teman akan terpilih menjadi pemimpin masa depan. Dan pemimpin itu adalah yang hatinya itu pernah nelan kerikil, hatinya itu pernah nelan batu, nelan gunung, dan lain sebagainya. Misalnya Mas Leo, udah ngurusi repot-repot PMK, udah sering bolos juga kali, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada yang, kegiatan apa gitu doang, garing banget. Wah, langsung sakitnya itu di sini. Misalnya gitu ya. Itu membuat kita tumbuh. Jadi seperti pepatah orang bilang itu ya, bahwa apa-apa yang tidak membunuhmu, itu akan menguatkanmu. Oke, nice gitu ya. Jadi proses-proses seperti itu teman-teman harus lalui. Dan saya selalu pesan kepada mahasiswa, semua hal yang terkait dengan kegagalan, habiskan saat jadi mahasiswa. Sehingga setelah nanti lulus, teman-teman sudah tidak punya lagi stok kegagalan. Kenapa? Ya emang udah sering mencoba. Satu-satunya orang gagal itu apa? Yang gagal untuk mencoba. Mencoba aja takut. Kenapa? Takut gagal. Nah, itu parah dalam hidup ya. Oleh karena itu mumpung teman-teman terutama mahasiswa baru ya 2020 nanti ikut ke PMK, ikut ke UKM, UPK dan lain sebagainya. Maksimal
yang ada dalam hidup saat di dunia kemahasiswaan. Udah mati-matian, kegiatan, rapih, betul, hari H, nggak seru, nggak asik, komplain, dicibir. Itu sakit 3 hari aja cukup. Habis itu kita makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin keren. Kalau teman-teman tidak pernah merasakannya seperti itu, teman-teman gagal untuk jadi seorang pemimpin. Pemimpin harus merasakan. Jadi MC kayak Mas Raymond, Mbak Elisa, nggak gampang. Nggak gampang. Harus dimulai dengan segala kegaringannya dan segala kelucuannya. Tapi lama-lama akan nyaman, asik, seru. Nanti bisa ikut stand up komedi. tapi apapun teman-teman harus lakukan ya. Saya selalu bilang, saya itu aktivis ya. Saya ketua senat Undip dulu. Presiden mahasiswa. 93-94. BEM. Pemimpin redaksi Edens. Apalagi ya. Ketua UKM Research. Penyiar RRI, karena suara saya bagus ya. Saya pernah jadi ketua di 9 organisasi mahasiswa sampai IPK saya 0,58. Jelek banget. Itu bukan untuk yang dicontoh ya. Lama-lama tinggal 2 yang saya ikuti sampai akhir. Ya. Untuk apa? Ya saya rasa nanti teman-teman akan ngerasain. Kuliah seru, tapi beraktivitas juga seru. Seimbangkan saja. Ya, seimbangkan saja. Saya selalu bilang ya, sekedar seleksi BI aja PCPM BI, itu yang dicari apa teman-teman? 1, aktivis. Yang kedua, IPK-nya 3,25. Di ekonomi Undip 3,25. Cemen. Semua nilai kalau nggak AB, kalau nggak BC. Terlalu gampang. Ya, gampang banget. IPK 3,25, tapi yang nomor 1 harus aktivis dulu. BI pun demikian. Aktivis, IPK 3,25, baru yang ketiga, you have to be good in the way you communicate with others. Bahasa Inggrisnya harus bagus. Coba lihat, PCPM BI aja yang dicari aktivis. Kenapa? Ya, yang asik aja. Untuk presentasi bisnis, untuk ngomong depan orang, untuk bikin kegiatan, arrange sesuatu, gampang. Kenapa? Udah terbiasa. Tidak dicari ya IPK-nya 4,1, nggak ada. Dan emang nggak ada. IPK 40 nggak usah. Saya tidak rekomendasikan ya, kecuali teman-teman mau jadi dosen. Dosen pun ya yang dicari sekarang ini adalah teman-teman apa? Yang memiliki basic innovation and creativity. Innovation and creativity itu hanya mungkin kalau teman-teman banyak gaul, tidak terlalu banyak mager, kemudian jalannya juga jauh, pikniknya juga jauh, kemudian apa ya, ngopinya kental gitu kali ya. Ngopinya kental, tidurnya malam. Artinya apa? Pengalaman hidup ini yang teman-teman harus tuju. Kuliah pulang kayak kupu-kupu, nggak zamannya lagi teman-teman. Itu nggak menjamin apapun, ya, tidak menjamin apapun. Karena apa? Kita sudah beralih dari yang linear menjadi turbulent, dari yang owning ekonomi menjadi sharing ekonomi. Semuanya berubah sekarang. Tetapi kata kunci yang selalu saya pegang dari banyak buku, yaitu apa? Connectivity. Jejaring. Mas Leo buat ini, jejaring itu. Dari angkatan 2017, 18, 19, 20. Ini teman-teman yang akan menentukan hidup teman-teman. Karena apa? Bukan lagi orang yang paling pintar yang akan sukses. Tapi yang temannya banyak. Yang temannya banyak. Yang kedua, yang memiliki integritas. Brand name. Someday ketemu Mas Raymond, ketemu Mas Leo. Mas Raymond sekarang di mana? Leo di mana? Oh yes, ikut aku aja. Ini ada opportunity gini. Nah, begitu. Kenapa? Ya karena dulu aktivis di EPMK. Gitu. Aktivis di ini, dan lain sebagainya. Nggak kenal, itu closed your opportunity.
itu pasti, ya. Oke, saya selalu bilang juga yang saya omongkan kemarin di mahasiswa baru, semoga diingat kembali. Sukses kata Jack Ma kemarin ya, saya bilang ya. Jack Ma itu adiknya Yong Ma. Itu dia bilang bahwa sukses itu pertama adalah focused on your priority. Oke. Yang kedua adalah fokus juga pada mengatasi masalah orang lain. Artinya apa? Kita by research ya, riset pasar dan sebagainya, ngerti oh kebutuhan terpenting manusia itu apa sih di kanan kiri dan sebagainya, dan itu yang kita ambil. Yang ketiga adalah apa? Never complaining about anything. Nggak usah terlalu banyak ngeluh dalam hidup. Orang udah bosen, orang punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Oleh karena itu, kalau bisa sih setiap datang itu membawa auranya adalah aura positif bagi orang lain. Nggak usah terlalu penting lah, misalnya ada jerawat tubuh satu, tiba-tiba kayak dunia itu kiamat gitu. Hello! Atau agak gemuk dikit gitu, tiba-tiba, aku gemuk nggak? Iya, gemuk. Hah? Aku gemuk? Ih, penting banget nggak sih gitu? Ya, penting sih, tapi ya nggak terlalu lah. Kita nggak matilah gara-gara itu gitu. Aku keriting ya, gimana kalau di pedicure, manicure, kalau di ini dilurusin itu. Udahlah, kita itu kalau mau jadi mahasiswa ideal itu kayak Sohoki. Nah, nanti teman-teman ya, tanya bukunya sama Mas Leo. Ideal sekali dia. Mahasiswa itu memiliki nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Jadi hal-hal yang remeh-temeh, nggak penting dan lain sebagainya itu mestinya hilang. Apa yang paling penting lagi teman-teman ketika jadi mahasiswa? Banyak baca buku. Untuk apa? Untuk mempertinggi, untuk memperjelas, untuk memperkaya narasi. Kita bisa cerita macam-macam hal kalau yang dibaca itu banyak. Tapi kalau yang dibaca cuma selembar, sedikit, IG, Instagram, atau Line, atau ini terus tiba-tiba kita jadi expert, no. Ya. Baca buku kita, orang Indonesia, itu masih 0,12 dalam 1 tahun ya, untuk seluruh orang Indonesia. Orang Indonesia, kata survei level dunia, tidak pernah menyelesaikan event 5 lembar dalam 1 tahun. Pedih nggak sih? Iya, kita literasi bacanya itu sangat rendah. Kalau literasi bacanya sangat rendah, kita itu hanya rame di sosmed. Ya, rame di sosmed. Tapi di dunia nyata kita tidak banyak membuat kontribusi. Oleh karena itu ini penting ya literasi ini. Saya ingat ya kemarin juga saya sampaikan ada bukunya Tom Nichols ya, judulnya The Death of Expertise. Ini bukunya ya, sorry. Nah, saya punya buku 2 ini juga ada e-booknya, ini keren banget. Pak Romo baca nggak? Bacalah, masa aku bisa cerita kalau nggak baca. The Death of Expertise dari Tom Nichols. Dia bilang apa? Sekarang ini handphone kayak gini itu memuat semua informasi. Apa saja ada. Tetapi kita banjir informasi tidak membuat kita jadi pintar. Seolah-olah pintar. Enggak. Karena apa? Yang didapat hanya surface-nya saja. Cuma apa? Permukaannya. Baca 1 menit seolah-olah kita menjadi expert, kemudian kita kasih argue di sosial media. Dan seolah-olah kita itu sama dengan para profesor yang sudah susah untuk nyari ilmu. Seolah-olah kita di sosial media jadi just a number. Ngomong tentang orang asal aja. Ngomong tentang orang lain mengerikan. Ya, maki-maki bahkan. Nah, itu nanti teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Jejak digital itu sangat menakutkan. Ya, oleh karena itu di buku ini dia bilang yang pertama adalah ada rejection of established knowledge ya. Rejection of established knowledge itu apa? Hal-hal yang dari kampus, dari sumber-sumber buku tebal ini nggak terlalu diakui. Yang diakui apa? Yang diakui dari sosmed. Nah, itu harus hati-hati kita. Yang kedua munculnya Dr. Wikipedia. Dr. Wikipedia adalah baca sedikit, ngomongnya panjang kali lebar, kali
tinggi. Dan itu celakanya banyak juga followernya. Terus yang ketiga adalah spreading epidemic of stupidity. Yang namanya ketololan itu cepat sekali nyebar secara massal. Contohnya apa? Di WA Group. Ada yang nggak bagus, terus ditulisi kata-kata, ini benar nggak ya? Kemudian kita share juga. Padahal itu nggak bermanfaat. Mestinya ya kita evaluasi, oh itu bagus atau tidak, hoax atau tidak, manfaat atau tidak. Kalaupun itu benar, itu manfaat atau tidak. Kalau itu nggak ada gunanya sama sekali, cukup sampai di kita hilang. Nggak usah di-share lagi. Kenapa? Ya emang nggak ada gunanya bagi orang lain. Jadi itu sedikit pesan-pesan ya teman-teman ya. Jadi poinnya adalah Anda ikuti ya, Anda nikmati. Kuliah ini adalah saat yang paling indah. Nanti nggak akan Anda temukan lagi. Swear. Anda nggak akan temukan lagi dunia yang begitu indah selain kuliah. Ya. Setelah kerja, Anda diburu-buru. Diburu-buru apa? Nyari karir, kemudian sebentar lagi ditanya lagi, mana nih pasangan hidup nih? Mana nih, kapan nikah? Habis nikah sebentar lagi ditanya lagi, mana nih anak nih? Berapa putranya gitu? Wah, gitu. Nah, saat ini ketika Anda masih kuliah ini, nikmati. Maximize your potential, ya. Enjoy, bener, enjoy. Saya sampai enjoy-nya dulu, kuliah lebih dari 5 tahun. Nggak seru nggak sih? Nggak usah dicontoh, nggak apa-apa sih. Tapi intinya poinnya adalah Anda menikmati hidup. Kenapa? Dunia yang ini itu nggak akan Anda temukan lagi. Ya, dunia di mana Anda bisa kumpul, bisa cari seru-seruan, nyari ilmu, nyari jejaring, nyari ini dan lain sebagainya, tanpa terlalu banyak beban. Duh, besok makan apa ya dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat indah. Jangan sia-siakan. Teman-teman mahasiswa baru 2020, ikuti aktivitas ya. Jangan kuliah saja. Ya, jangan kuliah saja. Kuliah ya oke lah, keren gitu ya. Tetapi harus berimbang. Tadi sudah saya bilang, literasi data dan teknologi, kognisi di otak. Yang kedua adalah attitude, sikap. Sikap tidak mungkin diajari di kelas. No. Sikap harus Anda berinteraksi, ya. Harus berinteraksi seperti ini. Kemudian kita akan tumbuh. Kita harus pernah merasakan sakit, ya. Sakit hati, kesel sama teman, diundang rapat, nggak ada yang datang, alasan semua, kalau minta tolong aja kayak gitu, dan lain sebagainya. Minta diundang 10, yang datang 1 doang. 1 pun itu masalah, sorry ya, kenapa? Ban 5-5-nya bocor, gitu. 4 dan 1 cadangannya, gitu. Ngeselin, iya. Itu harus teman-teman rasakan. Kita sudah do the best, tiba-tiba teman lain komentar yang nggak asik. Ih, kegiatan gitu doang, garing ya, nggak asik, kriuk-kriuk ya. Anda rasakan dulu ini, kalau Anda sudah bisa menghilangkan sakit gara-gara dapat cibiran kanan-kiri, oh Anda jempol. Anda pemimpin masa depan. Kenapa? Nggak baperan. Nggak baperan. Dan Anda bisa fokus pada kinerja terbaik. Emang fokusnya ke sana. Kalau lihat sana-sini ada sedikit noise, ada sedikit ya hambatan-hambatan, cibiran, nggak seru, biarin aja. Kita fokus pada tujuan. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi welcome to our beloved faculty. Hope that you enjoy at the most, ya. Dan feel free ya to come to my office and we can talk everything ya. Saya termasuk asal ada jam 12 sampai jam 1, you just knock my door and biasanya saya masuk. Kecuali saya pas sibuk banget. Ya, saya pas sibuk banget, saya nggak bisa. Tapi kalau nggak terlalu sibuk, biasanya mahasiswa sering keluar masuk. Teman-teman BEM, Senat, gitu-gitu sering ya. Mas event, dan lain sebagainya. Teman-teman PMK monggo saja. Kalau mau diskusi mantah-berantah dan ya penting ya ketemu orang, cari inspirasi, oh gimana sih, dan lain sebagainya. Semoga itu bisa enrich ourselves ya, bisa membuat kita lebih kaya, lebih dewasa. Tapi poinnya sekali lagi, saya berharap teman-teman
jadi aktivis ya, jadilah aktivis. Kalau menjadi aktivis itu setidaknya kita menjadi altruis ya. Setidaknya kita bisa berbagi antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok, kepentingan negara, syukur-syukur kita bisa berkontribusi di dalamnya. Kita nikmati, jangan terlalu pasif ya. Lo aja, ya elah semuanya masa lo lah. Lo sendiri apa gitu ya. Jadi marilah kita menikmati. Kalau teman-teman masih jadi apa ya, pasif banget ya, suatu saat jadi ketua seksi, bendahara, sekretaris, jadi ketua. Ini nggak apa-apa, kempit aja, kompetisi aja biasa. Ya. Biar apa? Kita dapat sesuatu dari situ. Kita akan makin dewasa. Makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Ya, saya sendiri juga sama. Dulu dari aktivis ya, sekarang jadi ketua RT. 2 periode, nggak ada yang ganti di lingkungan gitu ya. Ya, kenapa ya Pak Arnomo aja gitu. Nah, teman-teman juga sama yang di kos-kosan, jangan nggak kenal orang lain ya. Keluar rumah, lihat kanan, lihat kiri, halo Pak, halo Bu, kalau mereka lagi rame, ada kerja bakti, ikut saja. Itu akan memperkaya kita. Kita menjadi feel at home ya. Kita akan menjadi sangat nyaman. Dikenal siapa? Lingkungan. Semakin Anda begitu, akan semakin bagus. Anda benar-benar the true leader. Ya, akan menjadi the true leader kalau apa? See everything ya in your surrounding. Syukur-syukur bisa berkontribusi. Jangan hanya kos saja ketemunya tadi ya. Klien dari Medan, ketemu orang Medan lagi gitu ya. Janganlah. Udah pisah dulu sementara. Cari-cari nama Sunda, nama Jawa, dan lain sebagainya. Pertama nggak asik. Yang namanya diverse, ada different culture itu nggak asik. Tapi lama-lama kita akan menjadi seru. Banyak hal-hal yang bisa positif yang bisa kita dapat. Oke, dari saya makin lama kalau makin dikasih mic makin panjang dan nggak selesai-selesai, saya mohon maaf. Tapi poinnya adalah sekali lagi selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru di Undip, di Ekonomi Undip. Semoga Anda enjoy. Kalau Anda masih ada yang agak ganjel-ganjel, mestinya pengennya di sejarah Unpad, kok dapatnya akuntansi Undip, ya udah nikmati aja. Di sini keren lah. Fakultasnya bagus lah. Kalau di Undip ya tetap paling bagus lah kalau fasilitas 13 kali juara K3, berarti paling rapi, biasanya paling wangi, dan lain sebagainya. Paling international accreditation lah gitu ya. Nggak salah lah Anda di situ, di fakultas kita ya. Niatkan hati aja. Kalau belum ada yang nggak bagus-bagus, ya let me know gitu ya. Apa yang bisa kita perbaiki. Untuk teman-teman PMK, semangat semangat untuk memulai mengorganize dan lain sebagainya. Tentu banyak waktu, banyak tenaga, pikiran yang dikorbankan. Tapi yakinlah bahwa Anda akan menuainya nanti. Saya sudah kerja lama, dan saya tahu yang bisa kerja adalah yang aktivis. Bukan yang nggak pernah gaul. Ya. Aktivis itu jarang tanya. Kasih tugas, langsung dia akan nyari sendiri. Gimana caranya ini selesai. Nah, yang nggak pernah, yang hanya pintar di dunia kelas, di dalam ruangan kelas, agak repot kita. Neranginnya agak susah. Kenapa? Ya tanya mulu. Ini terus gimana Pak? Ini terus gimana lah? Ini bosen. Ya. Oleh karena itu, keep your spirit ya. Di PMK, buat yang paling utama, yang terpenting juga adalah legacy. Ya, untuk Mas Leo dan teman-teman, zaman Mas Leo memimpin PMK, yang dilakukan adalah ini. Untuk apa? Pijakan generasi berikutnya. Untuk apa? Do it better, dan better. Ya, lebih bagus lagi. Demikian dari saya, Mas Leo, Mas Raymond, dan teman-teman, Mbak Jessica, dan semua teman PMK dan teman-teman mahasiswa baru. Selamat datang sekali lagi di fakultas kita tercinta. Ditunggu kontribusinya ya dari PMK. Untuk apa? Untuk fakultas, untuk kampus, untuk masyarakat, untuk gereja, untuk semuanya lah ya. Do your best ya, digging the best of you ya. Jadikan yang terbaik. Kemudian semoga teman-teman juga dikenali juga sebagai
mahasiswa yang seru, berkontribusi, open mind, very welcome pada ide orang lain dan tidak eksklusif ya. Demikian dari saya, mungkin ada nggak seru-serunya, ada kilaf-kilaf kata, saya mohon maaf. Sekali lagi, selamat siang, salam sejahtera, dan sukses. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, Pak, kita mau ada foto bersama ya, Pak? Gitu. Oh, silakan. Sama Ya. Pak Dekan, PMK bersama Ya. Pak Dekan. Oke. Untuk kenang-kenangan dan dokumentasi juga, Pak. Ya. Ya, untuk petugas dokumentasi persiapkan. Oke, aku hitung dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, Mas Terima Reman, sudah ya? kasih. Oke, Sudah, Pak. Pak. Terima kasih, Pak Dekan. Sehat dan sukses Oke, selalu, terima kasih Pak. semuanya ya. Oke, sukses ya. Lanjut Mas Leo ya. Bye ya. Siap, Pak. Oke, thank you semuanya. Bye. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Profesor Dr. Suwarnomo SEMSI selaku Dekan FEB Undip yang telah menyempatkan hadir ke acara ini. Kami persilakan untuk Bapak boleh meninggalkan ruangan bila ada keperluan lain. Nah, kita berlanjut ke acara selanjutnya. Dipersilakan, Raymond. Oke, kita ke acara selanjutnya ya. Oh ya, sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, aku ingatkan dulu kembali untuk adik-adik PMKers 2020 agar mengisi absennya yang telah di-share di meeting chat ini. Ya, sembari mengisi absen, kita ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya itu ada games. Yeay. Nah, langsung saja untuk kakak-kakak games dipersilahkan untuk memulainya. Oke, terima kasih kepada MC. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Kedengaran? Ya, kedengeran. Kedengaran ya. Oke. Aku mulai ya. Salam PMKers, salam Kadela. Shalom. Shalom, Timothy dan Dela. Shalom. Shalom. Salam. Semoga baik-baik saja ya untuk kita semua. Sekarang kita mau ngapain sih, Tim? Sabar dulu dong, Kak. Biar enak, penting kita kenalan dulu deh. Soalnya kalau tak kenal itu kan, maka tak sayang. Boleh juga tuh, iya benar. Oke. Shalom semua, perkenalkan aku Dela dari manajemen angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Halo. Salam kenal. Dela. Halo, Dela. Yuda ya. Salam kenal. Nah, kalau aku sendiri, namaku Timothy David dari PMK 19, teman-teman. Salam kenal juga ya. Salam kenal. Jadi- Timothy. Semuanya. Halo Timothy. Halo. Jadi, aku dan Kadela mau ngadain yang seru-seru nih. Ada yang tahu nggak nih? Ayo, Ada yang tahu nggak? kita mau seru-seruan gimana nih, Tim? Apa tuh, Kak? Apa tuh? Apa tuh? Udah, aku kasih tahu aja deh. Jadi, kita bakal main games dulu nih, Kak. Tapi nggak cuma main games doang loh. Ada tahu nggak? Ada apa selain main games? Ada sesuatu nih. Ada yang tahu nggak ada apa? Apa tuh? Aku pengen tahu. Apa tuh? Ada hadiah OVO loh. Mau nggak? Mau semangat gak nih Mau main ya. gamesnya? Kalau ada hadiahnya pasti semangat ya. Semangat dong. Dong, coba tepuk tangan dulu dong. Bersemangat dong, tepuk tangan. Mantap. Jadi,
semuanya ini berhadiah loh Kak, teman-teman semua. Jadi Ya. siapa yang cepat, siapa yang dapat ya. Iya, betul sekali. Tuh. Oke. Sebenarnya kita mau games apa sih, Tim? Dari tadi kan kita udah bilang kita mau main game seru-seruan, dapat hadiah. Tapi gamesnya belum tahu nih. Games apa? Oh iya, aku lupa mau beri tahu nih. Jadi Iya. sekarang kita akan main games susun kata nih teman-teman. Ada yang tahu nggak susun kata itu apa? Ini udah ada di layar nih. Oh, udah ada ya. Udah deh, aku bacain aja deh. Apa tuh tapi nggak bisa baca? Waduh. Aku aja yang bacain kalau gitu Jelasin ya. dong, Bang, jelasin. Jelasin. Ya Bang, Jelasin, siap Tim. Bang. Game susun kata, nama tempat, dan tokoh Alkitab. Games menyusun kata acak, nama tokoh, dan tempat yang ada di Alkitab menjadi kata yang benar. Akan ada diberikan clue untuk memudahkan peserta dalam menjawab soal. Itu teman-teman, deskripsinya ya. Ada juga nih Kalau rules-rulesnya. rules-nya gimana? Nih rules-nya nih. Nah, kelihatan kan? Yang pertama, peserta diperbolehkan searching jawaban, tapi hanya melalui internet ya. Melalui internet. Yang kedua, peserta menjawab dengan menggunakan fitur raise hand. Nih aku beritahu dulu nih bagi yang belum tahu. Nih aku raise hand nih. Tuh. Ada yang nggak bisa Ya. resen nggak? Kayaknya bisa semua ya. Bisa kan? Nah gitu teman-teman raise hand. Yang ketiga, peserta diperbolehkan menjawab soal apabila nama peserta disebutkan oleh MC. Iya. Dan yang keempat, pada saat menjawab soal, peserta diwajibkan open cam dan open mic. Oh, ada tambahan juga nih teman-teman. Nanti bagi yang ingin menjawab soal, itu perkenalan dulu ya, dari nama, jurusan, dan angkatan gitu. Iya, biar bisa dicatat sama kakak-kakaknya kalau nanti benar jawabannya. Benar. Oke. Dari tadi Kayaknya ngomong udah dulu. pada paham Ada ya. ngerti nggak nih? Udah pada paham belum? Minta contohnya dong, aku nggak paham. Oh, mau minta contoh. Boleh. Boleh. Kakak. Oke, kita Coba mungkin deh. simulasi ya satu biar makin tahu gamesnya tuh gimana. Oke, boleh. Ya, simulasi Boleh, dulu next. ya. Yuk. Operator. 1, 2, 3. Ya, belum. 1, Ya, 2, belum. 3. Nah. Gimana tuh clue-nya? Coba, Timo. Clue pertama, siap-siap nih. Ingat ya, resen ya. Yang siap ya, langsung resen ya. Siap. Nggak bisa resen. Doain jaringan jangan kentang, oke? Siap-siap. Ayo. Yang pertama, seorang kakak yang iri. Ayo, siapa? Ayo, resen. Udah ada yang resen. Seorang kakak yang iri. Untuk resennya Rio, gimana ya? Rio. manajemen 2020 boleh open cam sama open mic. Wah, mantap. Oke, Kak. Rio. Itu jawabannya kain ya? Rio, perkenalan Gimana dulu nih, Tim? dong, Rio. Oh iya, belum kenalan. Siapa nih? Sabar. Sabar dong. Kenalan dulu, Rio. Rio. Kenalin, aku Rio. Kenalin aku Rio Dandadali Binte dari Sistem Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis asal dari Medan, Sumatera Utara. Salam kenal Rio. Halo Rio. Kenal Rio. Halo Rio. Kenal. Halo Rio. Jadi apa nih Rio jawabannya nih? Tahu nggak? Jawabannya kain, Bang. Kain. Gimana Timo? Gimana? Bener nggak ya? Jawabannya kain. Kain ya? Iya. Kalau kata aku sih jawabannya benar. Wow. Keren banget. Tapi sabar dulu. Tapi tunggu Ini dulu. simulasi. Sabar, Itu simulasi. simulasi. Jadi Iya. ini belum Ya, nggak dapat dapet hadiah. hadiah Jadi dong. kayak gitu ya, Nggak teman-teman. dapat hadiah. Itu cuma Ya ngetes gagal doang. dong dapat OVO-nya. Nggak dapat Udah tahu ya berarti ya cara mainnya ya. Tapi udah tahu kan semua gitu. Oke, Kak. Kira-kira gitu. Nah, Rio Oke. masih bisa ikutan. Sekarang lower hand semua dulu. Lower hand Ardo semua yuk. masih raise hand itu. Lancis, Rio juga turunin tangannya dulu biar kita mulai. Sebelumnya saya ingin menginfokan untuk
kakak-kakak selain anak 20 itu kami tidak prioritaskan dulu ya, karena ini kan acara welfare, jadi Ya, biar adik-adiknya yang utamakan adik-adik dulu gitu. Ya. Semangat adik-adik. Aku 20 Bang. Aku 21. Oh, kamu belum dong. belum dong, teman-teman. Gimana ini? Oke, yuk kita lanjut. Oke. Udah bisa ya, Pertanyaan udah bisa inti. ya semuanya ya. Ngerti kan? Ngerti ya? Udah ngerti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 1, 2, 3, next. Ya, belum. Ya, belum. Nah, clue-nya, Tim. Clue-nya. Siap-siap ya. Yang pertama, istri dari Raja ke-8. Udah deh. Istri dari Tuh, Raja udah ke-8. banyak yang resen. Wow. Pinter-pinter banget ya PMK FEB nih. Udah tahu loh. Untuk yang Coba pertama, Kadela siapa yang duluan tuh? ada lagi. Rio dari manajemen 2020. Tadi simulasi Rio nggak mau kalah berarti. Masih mau Wey. ya. Boleh open cam sama open mic-nya lagi, Rio. Oke, Kak. Iya. Ini nggak kenal lagi kan, Kak? Kenalan Nggak, lagi. nggak usah deh, nggak apa. Oke. Nggak usah, yaudah nggak usah deh. Tadi jawabannya Isabel ya? Gimana, Tim? Apa? Ayo. Isabel. Bener nggak tuh Kadela? Isabel? Gimana ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Yaudah deh, daripada lama-lama. Benar. Yes, selamat. Selamat ya Rio. Untuk Rio, Oke, Kak. boleh chat kakak visitornya buat ngasih tahu Ada bahwa slide-nya kamu nggak? menang games. Nanti biar diproses gitu. Oke? Oke. Oke. sekali lagi mantap. selamat. Selamat ya Rio. Mau lagi nggak nih teman-teman? Turunin dulu tangannya, turunin dulu. Mau, Masih Bang, ada mau, tuh mau. yang Mau itu. Bang. Mau ya? Mau dong. Mau, Bang, mau. Kalau Mau, duit boleh. aja lu pada mau lu. Alah. Lanjut. Kita lanjut ya. ke soal selanjutnya. Selanjutnya. Nah, 1, 2, 3. Ganti. ya kan. Bukan. Cluenya, Tim. Cluenya. Yang pertama, 4 Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ayo. Siapa? Wah, nggak ada yang resen. Wah, ada resen. Kali ini cewek cantik. Wow. Rio jangan diborong Untuk untuk Adinda Putri, Nafi Tupulu, boleh open cam sama open mic-nya, Dek. Ya, shalom Kak. Halo. Udah. Shalom. Ini perkenalan dulu Kak. Iya, perkenalan dulu. Ya, perkenalan dulu. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Adinda Putri Napitupulu Halo, Adinda. dari manajemen 2020. Halo Adinda. Ya, halo Kak. Halo Adinda. Halo Kak. Halo, Adinda. Tinggal di mana, Dinda? Ayo. Saya asal dari Pekanbaru, Riau. Oh, Rio. Jauh ya. Halo Adinda, salam kenal deh. Salam kenal Adinda. Salam kenal deh. Oke. Salam kenal Kak. Kira-kira apa nih jawabannya Adinda? Jawaban saya Kapernaum. Kapernaun. Kapernaum. Kayaknya Kapernaun apa nih? Apa ya? Salah Bener nggak nggak nih? nih ya? Bener nggak ya? Aduh, cepet Bener nggak dong, nih? Kak. Yaudah deh. Iya. Biar sendang. Benar. Yeay! Selamat Dinda. Yeay, Pinter-pinter ya, maba-mabanya. Pinter-pinter ya. Sering. Kayaknya kalau gereja apa tuh duduk depan nih sama opung-opung nih. Makanya dengerin dulu. Dipin gereja deh. Oke, Adinda, Oh, selamat ya. Jangan lupa Ya, terima untuk kasih, Kak. menghubungi Iya. kakaknya, kakak presentasinya untuk mendapatkan hadiah. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Eh, Ini masih semangat gak nih? Masih semangat nggak? Semangat. Bang. Semangat ya. Bang.
Semangat Tepuk tangan lu dong, terus. tepuk tangan lu. Tangan. Wah, mantap. Masih semangat nih PMK FEB nih. Mantap. Ada lagi nih. Dan untuk info aja, ini soal terakhir nih teman-teman untuk games kali ini. Jadi cepet-cepetan ya, inget ya. Games terakhir nih soalnya. Oke. Aku mulai ya, ingat. Jangan lupa resen, on cam jika yang terpilih. Clue pertama. Tempat hukuman mati terakhir bagi penjahat dan pemberontak. Ayo, listen. Udah ada nih. Udah ada nih. Wah, dia lagi. Yang pertama, Tobias, manajemen 2020. Manajemen mulu dari tadi. Coba buka kameranya, Dek, sama mic-nya. Ayo, Tobias. Udah, Kak. Manajemen ambis. Ya, supaya mana nih? Diem-diem baik. Mana orangnya nih? Tindakan kurpa kali ya. Oh, mana ini orangnya? Oh, mana? Tobias. Oke, Halo, Tobias. Dek. Coba perkenalan diri Tobias. habis itu langsung. Coba apa nih jawabannya Tobias nih? Kan tadi udah kenalannya. Oh, udah. Ya udah. Gua Oke. singa, Bang. Iya, jawabannya. Jawabannya. Gua singa. Aduh, bener nggak, Gua Dek? singa. Singa. Gua jadi kamu singa. singa. Pernah denger sih kata-kata gua singa? Gua Pernah singa, denger. jadi kamu singa. Gua sih. Kak, tolong lah, Kak. Oke. Bener ya jawabannya ya. Gua singa ya. Yeay, selamat, Yeay. Tobias. Selamat, Tobias. Borong. Mantap. Pinter-pinter ya ternyata ya. Mantap. Ingat ya untuk menghubungi kakak visitasinya untuk mendapatkan hadiah. Ya, kayaknya udah cukup nih Kak untuk games kali ini. Selamat ya buat mendapatkan Tambah. Lagi. Tambo. Lagi. Nanti ditambah. Ayo. Lagi. Nanti kita ketemu di game selanjutnya. Nanti masih Kita ada. ketemu sesi Kita mau kedua. lanjut Ini acara dari yang lain Cesar. dulu. PHP Kak. Cesar mau donasi. Oke, untuk games ini kita cukupkan dulu karena waktunya juga udah habis. Kita mau lanjut ke game selanjutnya. Untuk yang menang selamat ya. Terus jangan lupa hubungi kakak visitasinya. Kita pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi. Shalom, dadah. Halo. Makasih Kak Dela. Makasih. Kak Dela. Kasih Kak Dela. Kasih kakak-kakak games. Bang Timo, Kak Dela. Makasih Bang Timo. Oke. Kita, aku mau membangkitkan semangat kita lagi nih. Aku mau ajak jargon dulu. Yuk, kita jargon dulu yuk. Mantap. Yuk. Masih tahu kan jargonnya apa? Tahu Bang. Aku mulai ya. Tahu dong. Welcoming Party PMK FEB 2020. Yo, kurang rame. Lagi Bang. Lagi Bang. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Welcoming Party PMK FEB 2020. Yeay. Luar biasa semangatnya teman-teman ya. Oke, langsung saja ke acara selanjutnya. Aku mau ajak teman-teman untuk masuk ke ibadah dan penyembahan kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan lagu Engkau Alasanku Hidup.
kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu ubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus akan erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi kita mau angkat lagu pujian penyembahan kita dengan judul Berkat Kemurahan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya teman-teman.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mbak Yunan. Sebelumnya aku mau beri satu ayat dulu dari Efesus 2 ayat 8, menuliskan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian oleh Allah. Teman-teman sekalian, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk Mbak Yulan, waktu dan layar dipersiapkan. Dan silakan. Baik, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepada Allah yang hidup, yang berkuasa atas langit dan bumi, Allah yang memiliki hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, pimpin hidup kami. Sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan tadi, kami hidup hanya karena cinta-Mu, kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Dan biarlah melalui kesempatan ini Tuhan, kami boleh kembali melihat hidup kami. Apakah kami sudah hidup sesuai dengan rancangan Tuhan? Apakah kami sudah hidup di dalam Tuhan? Dan apakah kami sudah menjadi mahasiswa Kristen yang hidup sesuai dengan tujuan Tuhan? Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami bisa mengerti bagian ini dengan baik, dan melihat bagian ini sebagai hal yang sangat penting, keputusan yang sangat penting di dalam hidup kami. Berkati, berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, biarlah melalui firman ini, kami memiliki satu pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yulan. Saya bukan mahasiswa Undip ya. Saya juga mahasiswa baru bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Saya mahasiswa baru di tahun 2012 gitu ya. Fakultas Psikologi, kemudian saya menyelesaikan perkuliahan di tahun 2016. Dan saya kuliah lagi di tahun 2017 dan bersyukur sudah menyelesaikannya gitu ya. Ya, tentu saja saya senang banget gitu bisa ada kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman dari Undip gitu ya. Kemarin saya diundang oleh Kak Leo. Terima kasih Kak Leo sudah mengundang saya. Ya, ini pertama kalinya gitu ya. Pertama kalinya saya bergabung dengan teman-teman dari PMK Undip. Ya. Saya sungguh tidak menyangka punya kesempatan untuk bergabung di sini. Saya senang sekali, teman-teman. Ya, tema yang diberikan oleh panitia kepada saya hari ini, I'm chosen. Aku terpilih gitu. Nah, hari ini kita akan membahas terpilih untuk apakah? Apakah terpilih untuk menjadi mahasiswa? Apakah terpilih untuk masuk Undip? Terpilih untuk masuk jurusan ekonomi? Ya. Itu benar ya teman-teman ya. Teman-teman kan dari FEB Undip ya, itu benar. Tetapi apakah itu saja? Ya bersyukur ya teman-teman sekarang sudah menjadi mahasiswa Undip. Selamat teman-teman sudah sah gitu ya menjadi mahasiswa Undip. Tentu saja itu prestasi yang sangat membanggakan gitu. Nah, lalu apakah yang menjadi alasan teman-teman untuk berkuliah dan apakah tujuannya begitu? Yang pasti banyak banget tujuannya gitu ya. Nah, cuman saya kalau boleh saya simpulkan pasti tidak ada satupun dari teman-teman yang ingin gagal ketika memutuskan untuk kuliah gitu ya. Teman-teman pasti ingin menjadi sukses gitu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dekan tadi ya, jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang tidak sukses. Maksudnya kita hanya memikirkan sukses buat diri kita sendiri, apa-apa gue gitu, tapi kita nggak mikirin orang lain. Nah teman-teman, bagaimana jika dalam perjalanan menuju kesuksesan itu, tiba-tiba sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Tentu saja tidak ada satupun dari kita yang mengharapkannya gitu ya.
namun kita tidak pernah bisa memprediksinya. Salah satunya dengan pertemuan virtual seperti ini, tidak ada satupun dari kita yang memprediksi gitu ya, karena corona gitu. Atau kalau suatu saat kita menghadapi sakit penyakit, menghadapi kegagalan dalam kuliah, menghadapi kegagalan dalam pergaulan, kegagalan dalam studi, dalam belajar gitu ya. Nah, seperti yang Pak Dekan katakan tadi ya, semua kegagalan kita habiskan sewaktu kita menjadi mahasiswa. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan bahas bagaimana caranya. Itu melalui welcoming party ini gitu ya. Apa yang kita rayakan hari ini? Kok kayaknya Kak Yulan dari tadi tuh serius banget gitu, Kak. Dari tadi kan udah seneng-seneng gitu. Kok kayaknya serius banget gitu. Teman-teman, ini memang sangat-sangat serius banget gitu ya. Di dunia perkuliahan, teman-teman, seperti yang sudah teman-teman ketahui gitu ya. Sadar ataupun tidak sadar begitu ya. Kita akan menghadapi tawaran-tawaran yang begitu banyak gitu ya. Nah, pilihan awal teman-teman itu akan sangat-sangat menentukan. Teman-teman ingin mengawalinya dengan apa? Gitu. Nah, pilihan teman-teman dalam memulai akan sangat menentukan akhirnya. Bukan hanya akhir dari perkuliahan ini, tetapi akhir dari kehidupan kita. Jadi teman-teman, ingat betapa pentingnya pilihan ketika awal kita memulai. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk berkuliah, gitu ya, teman-teman memutuskan untuk memulai dengan apa? Gitu. Ya, mari kita merayakan party kita hari ini dengan pilihan yang penting, teman-teman, untuk hidup kita. Agar kita menjadi mahasiswa yang sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan rancangan kita sendiri. Seperti yang diingatkan oleh Pak Dekan ya, saya terberkati begitu dengan apa yang Pak Dekan katakan gitu ya. Bagaimana kita menjadi mahasiswa yang tidak eksklusif. Kita memiliki sense of humanity. Jadi mahasiswa yang berdampak. Nggak hanya pintar dari otak aja gitu ya. Tetapi bisa menciptakan sense of humanity. Gitu. Kemanusiaannya tuh hidup gitu. Nah, bagaimana kemanusiaan kita itu bisa hidup sesuai dengan rancangan Allah, gitu ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10, namun kita akan membaca dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Next, saya minta satu mahasiswa baru, siapapun boleh untuk langsung saja open mic untuk membacakan Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Apakah ada satu mahasiswa baru? Halo. Halo. Aku tunjuk aja ya. Minta tolong kesediaan dari Andrea Alamsyah. Apakah ada? Ada, Kak. Oke. Ya. Minta tolong Andrea untuk membacakan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Setiap orang diciptakan dengan maksud baik. Apakah teman-teman saat ini sudah benar-benar mengalami maksud baik? Ya, maaf Dek, kita bacanya dari Alkitab ya, dari Efesus 2. Oh, iya maaf Kak. Iya, nggak apa-apa. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menunggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, terima kasih Andrea. Ya, jadi teman-teman, setiap orang diciptakan dengan
maksud baik begitu. Setiap orang berarti termasuk teman-teman dan saya. Kita diciptakan dengan maksud baik. Nah, teman-teman, bagaimana dengan teman-teman yang berada di room ini gitu ya, khususnya